Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 kelas 2C D3 Akuntansi, saya Fauziah Putri dan bersama rekan-rekan saya Malisa dan Fauzi Halman akan membahas materi tentang konsep akuntansi biaya kontemporer dengan objek garapan yaitu just in time dan backflash costing, dengan Ibu Arno Yantifa sebagai dosen pembimbing mata kuliah akuntansi biaya. Nah, ada 5 sub materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, konsep dasar just in time. Yang kedua, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang ketiga, konsep backflash costing. Yang keempat, hubungan just in time dengan backflash costing. Dan yang terakhir, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Yang dimaksud dengan just in time adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Tujuan dari just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, overproduction, persediaan yang berlebihan, excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Selanjutnya, sasaran utama dalam just in time adalah membuat kelancaran produksi sehingga tidak mengganggu jalannya aliran bahan dari pemasok sampai pelanggan terakhir dengan tepat. Jadi, konsep dasar just in time yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Di dalam just in time ada 4 konsep dasar. Yang pertama, produksi just in time. Maksudnya, memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi, yaitu suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses produksi berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya, mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir, pemikiran kreatif, yang berarti memperhatikan sasaran para pekerja. Selanjutnya, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional, di mana di dalam just in time yaitu menggunakan sistem tarikan, sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan. Dan selanjutnya ada persediaan tidak signifikan di dalam just in time, sedangkan di sistem tradisional yaitu persediaan signifikan. Basis pemasok sedikit di dalam just in time, sedangkan basis pemasok banyak di dalam sistem tradisional. Kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan kontrak jangka pendek dengan pemasok di sistem tradisional. Pemanufakturan berstruktur seluler dalam just in time, sedangkan di sistem tradisional pemanufakturan berstruktur departemen. Karyawan berkeahlian ganda dalam just in time, sedangkan dalam sistem tradisional karyawan terspesialisasi. Jasa terdesentralisasi dalam just in time, sedangkan di sistem tradisional jasa tersentralisasi. Keterlibatan karyawan tinggi, sedangkan di sistem tradisional keterlibatan karyawannya rendah. Di sistem just in time, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan di sistem tradisional, gaya manajemen sebagai pemberi pemerintah. Just in time menggunakan Total Quality Control atau TQC, sedangkan sistem tradisional menggunakan Acceptable Quality Level atau AQL. Selanjutnya, konsep backflash costing. Backflashing yang juga dikenal sebagai backflash costing atau backflash accounting, di mana diterapkan pada perusahaan yang telah menerapkan konsep just in time untuk persediaannya. Yang kedua, perusahaan memiliki persediaan yang tidak signifikan, bahkan nol atau zero inventory. Yang ketiga, pencatatan hanya dibuat pada saat penjualan produk.
Tujuan dari backflash costing adalah mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Penentuan harga pokok backflash mengeliminasi rekening barang dalam proses dan membebankan biaya produksi secara langsung pada produk selesai. Selanjutnya, pencatatan akuntansi dengan metode backflash costing. Yang pertama, penggabungan raw material dengan work in process menjadi raw and in process. Yang kedua, adanya akun raw in process atau RIP karena perusahaan menerapkan zero inventory. Yang ketiga, komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai di backflash dari RIP. Yang keempat, komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah terjual di backflash dari finished good. Yang kelima, saldo akhir ditetapkan dalam akun persediaan dengan melakukan penyesuaian terhadap bagian conversion cost. Yang keenam, biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke akun cost of goods sold atau HPP. Yang ketujuh, biaya overhead pabrik dibebankan ke FOH control dibebankan ke COGS. Dan terakhir, penentuan harga pokok dari mengeliminasi akun work in process dan membebankan biaya produksi secara langsung pada finished goods. Hubungan just in time dengan backflash costing. Yang pertama, backflash costing ini berkaitan dengan sistem purchasing atau just in time. Perusahaan yang menerapkan just in time menggunakan metode backflash costing. Yang kedua, just in time yaitu suatu sistem tepat waktu yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Yang ketiga, dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan menyerahkan produk sesuai permintaan konsumen. Jadi, dengan metode backflash costing membantu perusahaan dalam proses produksi yang tepat waktu. Selain itu, juga diterapkan oleh perusahaan manufaktur dengan tingkat produksinya yang sangat cepat. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Terdapat dua metode persediaan berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu perpetual dan periodik. Pertama, perpetual, yaitu akun persediaan barang dagang didebit atas pembelian barang dagang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan yang dilakukan dalam metode ini. Dan selanjutnya yaitu periodik, yaitu membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi.